kabur-kabur ngapain? Aku cuma Jelasin. Jelasin sekarang juga. Apa salah suami saya sama saya, ha? Kamu tega ngelakuin kayak gitu, ha? Jelasin, saya bilang jelasin! karena gue nggak puas dengan kerjaan gue. Dia cerita kalau dia ini, Joni ini sakit hati sama Yadi. Dia sama-sama kerja di perusahaan yang sama. Dia katanya lebih rajin, dia katanya selalu mengerjakan banyak tugas, tapi kok nggak pernah naik jabatan. Lu tahu nggak? Ya Allah. Gua kerja satu kantor dengan Yadi. Semua tugas gue yang ngerjain, bahkan tugas gue jauh lebih berat. Tapi apa yang gue dapat? Hah? Lu lihat kehidupan gue. Lu lihat kehidupan gue. Apa yang gue dapat? Hah? Rumah, mobil, apa? Semuanya kosong. Sementara tugas Yadi, gue semua yang ambil alih. Jahat, kamu jahat. Udah Sinta. Percuma kamu. Kamu mukul dia, Sinta, percuma. Dia jahat, Mbak, dia jahat. Iya, udah cuma. Kita tanya sama Joni, di mana Yadi sekarang? Kita paksa, awalnya nggak mau ngasih tahu, kita paksa. Kita Joni bilang, Yuni yang tahu di mana keberadaannya Yadi. Cepet kasih tahu, Mas. Mas udah kasih tahu dong, Mas. Oke, ya. Saya ngaku. Suami lu ada sama Yuni. Di mana rumah Yuni? Rumah Yuni nggak jauh dari blok sini. Lu tinggal belok kanan, lu ambil ke kiri terus aja. Di situ ada rumah Yuni. Bohong kan alamat ini kan? Buat apa? Gua bohong, gua udah ketangkep. Barang aja lu gak jujur sama kita. Awas, Lu gak tahu kan? Ini aja, lu bawa Yaudah, dia. Joko lu bawa dia. pegangin Joko. Dia Lu bawa dia. sampai Udah, dia lu lolos, bawa sampai dia, dia jangan. bohong. Ya, yang benarnya lu, Jok. Udah Sinta, ayo kita langsung ke rumah Yuni yuk. Begitu sampai tempatnya Yuni, kita ngelihat di situ Yuni lagi seperti orang bingung di depan kontrakannya. Buru-buru sama klien kita, Sinta disamperin, dihajar yang namanya Yuni ini, ditempelin, dimaki-maki. Di mana suami saya? Apa yang kamu lakukan sama suami saya? Mana suami saya? Tinggal di blok sini. Itu dia. Itu Bapak. Itu dia. Yuni. Di mana suami saya? Nggak usah. Seperti di mana suami saya? Mbak, ngaku, Mbak. Semuanya udah kebongkar. Ngaku semua. Jujur, Mbak, Joni udah jujur kamu. Aku nggak ngerti. Bilang sama saya suami saya di mana? Aku nggak tahu. Di situ kita paksa, kita bongkar semuanya. Bahwa ternyata Yuni ini memang sengaja ngodain Yadi, suami klien kita. Tujuannya apa? Supaya rumah tangannya hancur. Dan Yuni ini juga yang mencuri perhiasannya Cinta. Jelasin. Kau pasti sekongkol kan? Enggak, Mbak. Bilang jujur kamu. Mbak, udah. Enggak apa, ha? Jangan, Mbak. Bilang sama saya suami saya. Udah Mbak, ayo ngomong dong. Semuanya udah Masih tahu, bohong, Mbak. Mbak. Oke. Udah ketahuan. Apa yang Mbak rencanakan? Coba bilang. Saya nggak rencanain apa-apa, Mas. Nggak mungkin. Terus? Kenapa Mbak kerja? Emang saya salah. Kenapa aku ambil THK-nya, Mbak? Tapi perhiasan. Iya, tapi Perhiasan? saya akan Jadi perhiasan sama ini saya hilang ada di kamu, ha? maaf, Mbak. Saya minta maaf sekali, Mbak. Saya akan kembalikan semuanya. Saya terpaksa juga waktu itu, Mbak. Saya ditekan. Siapa yang dekat? Nggak usah bohong. Mbak udah ngaku, Mbak. Udah ngaku. Sekarang di mana Mas Yadi? Bilang sama saya cepat bilang. Dengan hati yang besar, Sinta bilang saya tidak masalahkan masalah perhiasan. Yang saya ingin adalah saya pengen ketemu sama suami saya. Mana suami saya? Sekarang kamu bilang suami saya di mana? Perhiasan sudah saya ikhlaskan. Bilang sekarang suami saya di mana? Perhiasan di mana? Iya. Aku akan cari. Aku masih jadi. Aku tadi dia di kamar. Tapi Kasih saya lihat, ha? Pak Yadi. Awalnya Yuni ini nggak mau ngasih tahu.
Dia muter sengaja nyembunyiin. Dia ajak kita ke dalam rumahnya, ke kamarnya. Ternyata nggak ada semuanya. Ke semua ruangan nggak ada semuanya. Ayah tidak ada di mana? Bilang sama saya, nggak usah pura-pura di mana suami saya, Bu? Akhirnya kita paksa, kita ancam di mana? Jadi kita kasarin di situ. Klien kita Sinta sudah marah, sangat marah di situ, diancam sama Sinta. Kalau nggak dilaporkan polisi, akhirnya dia ketakutan. Bilang sama saya, Mbak. Di mana suami saya, Mbak? Di mana? Iya, kamu dapat. Coba aku cari dulu, Mas. Mbak, jujur Mbak. Bener, Mas. Bener. Ini udah nggak ada waktu lagi main-main. Tadi dia ada di kamar. Coba saya tanya dulu. Diajaklah kita ke suatu tempat di situ, dan di situ kita ngeliat, astagfirullahaladzim. Gimana suami saya? Coba bilang sama suami saya. Itu betul. Astagfirullahaladzim. Kamu kan suami saya? Mas, Bilang sama saya. Mas. Kenapa suami saya sampai kayak gitu? Mas, istighfar Mas. Mas, istighfar. Diapain Mbak? Ya Allah. Kenapa ini? Bisa ini nggak sadar sama sekali. Kamu pasti guna-guna suami saya kan? Astagfirullahaladzim. Mas Istighfar, Mas. Bilang sama saya kamu jangan guna. Istighfar Mas. Ya Allah. Waktu gue tanya sama Yuni, kenapa dengan Yadi? Ternyata Yuni bilang, Yadi ini sudah diguna-guna sama Yuni. Kamu apain suami saya? Bilang sama saya. Apain, ha? Aku pernah guna-guna Pak Yadi. Jahat kamu, ha? Kita bantu Mas Yadi di situ, kita masukin ke mobil, kita langsung menuju ke Pak Ustadz di situ untuk minta doa dan minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti bawa ke mana ya? Ke Pak Ustadz aja, ke Pak Ustadz aja. Ya udah, ya kita cari, kita bantu. Tolong bantu. Kamu jahat. Ayo kita bawa. Ayo Mbak. Albar. Ayo Mbak. Udah biarin dia. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Gara-gara kita iri, nggak yakin dengan Allah, akhirnya kita iri sama orang lain. Akhirnya kita apa? Menghancurkan orang lain. Padahal kalau kita iri sama orang lain, memfitnah orang lain, pengen menghancurkan orang lain, itu sama saja kita bercermin. Kita menghancurkan diri kita sendiri. Jangan sampai melakukan hal itu. Yakinlah, rezeki itu dibagi-bagi. Allah Maha Adil, Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Kita tinggal doa, minta dan minta, insya Allah semua rezeki akan diberikan kepada kita. Dimanapun juga Mbak harus tanggung jawab. Mbak udah ngelakuin ini semuanya. Maaf, Mas. Aku tidak. Mbak yang hampir ngancurin rumah tangga orang loh. Iya, Mas. Mbak nggak boleh seperti itu Mbak. Mbak kalau dibalik seperti ini mau nggak? Udah Mbak, kalau mau berubah udah datengin Ibu Sinta dan ini Pak Yadi minta maaf sama mereka, ya. Udah, yuk. Bapak. Mas Yadi istighfar. Astagfirullahaladzim, ini pikirannya kosong Mbak. Ya Allah. Mbak Yadi, istighfar Mbak Yadi. Astagfirullahaladzim. Mbak ya sabar Mbak ya. Mbak, saya minta maaf, Mbak. Kamu jahat. Kamu jahat. Oke, udah. Mbak sekarang udah. Dia jahat, Mbak. Mbak, yang penting dia udah nyampein, dia minta maaf itu sisanya terserah Mbak mau maafin atau enggak, yang penting dia udah nyampein. Oke, sekarang kamu mau ngomong apa? Aku bilang, aku mohon ampun dan aku menyesal atas semuanya, tapi aku terpaksa, Mbak. Aku ditekan. Aku mohon ampun. Aku ditekan sendiri. Aku diancam karena aku mau lakukan buat guna-guna Mbak.
Pak. Aku cuma ngeret uangnya aja. Aku rasa uangnya Bapak. Maaf ya. Gimana Mbak? Aku Dia udah mohon nyampein maaf semua. ya. Minta maaf ya, dia semua apa yang udah dia lakuin Mbak. Karena dia lakuin itu semua terpaksa. Karena suruhan Joni, betul nggak? Iya. Makin hari kehidupan semakin parah ya. Banyak orang nggak sadar, banyak orang terbuai dengan dunia ini. Padahal dunia ini sementara ya. Dunia ini cuma fata morgana. Kenapa orang berani menggadaikan akhlaknya, menggadaikan keimanannya? Cuma buat untuk dukun, cuma buat untuk merampok harta orang. Naudzubillah min dzalik. Sekali kita syirik, sekali sedikit saja kita syirik, itu Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Naudzubillah min dzalik. Ajaran buat kita semua, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini cuma sementara, akhirat selama-lamanya. Semua orang bakalan mati. Orang tua mati, orang muda mati, semuanya mati. Ya, karena itu banyak-banyak beristighfar. Ya, banyak-banyak beristighfar. Ya, sekali lagi, jangan pernah melakukan hal yang terutama mengandung syirik, jangan. Tapi berpegang teguhlah sama agama. Insya Allah kita akan selamatkan dunia dan akhirat.